Oke guys, perkenalkan kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perbedaan pendapat antara Wim Crowell dan Massimo Vignelli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Alif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Fayat. Dan saya Dairul Diwan Nazir Ramadhani. Oke, selamat menikmati pendekatan dan filosofi Wim Crowell. Wim Crowell dianggap sebagai salah satu pelopor desain modern yang inovatif. Ia memiliki pendekatan yang sangat teknis terhadap tipografi, di mana fungsi dan struktur menjadi elemen utama dalam karyanya. Grid sebagai kerangka dasar. Crowell adalah pendukung kuat penggunaan grid dalam desain grafis. Ia melihat grid sebagai alat yang memberikan keteraturan visual, konsistensi, dan efisiensi dalam desain. Ia menggunakan grid yang memungkinkan penciptaan desain yang terorganisir tanpa elemen yang berlebihan. Desainnya untuk katalog dan poster di Stedelijk Museum di Amsterdam adalah contoh klasik di mana grid menjadi dasar struktur visual yang terukur dan presisi. Dilansir oleh The Wolfsonian VU dalam Gridnik, Wim Crowell and Modern Typography. Dan berikut adalah contoh dari karya Wim Crowell yang menggunakan grid. Eksperimen dengan teknologi modern. Crowell juga tertarik pada teknologi yang menjadi salah satu aspek yang membedakan pendekatannya dari desainer lain pada masanya. Ia menciptakan New Alphabet, yaitu tipe huruf eksperimental yang dirancang khusus untuk teknologi digital awal, seperti layar CRT. Huruf-huruf ini menggunakan bentuk geometris yang sederhana, garis lurus, dan sudut tajam untuk mengatasi keterbatasan resolusi pada waktu itu. Dan seperti inilah contohnya. Proyek ini menunjukkan kesediaan Crowell untuk menantang norma tipografi tradisional demi menciptakan sesuatu yang relevan dengan teknologi dan kebutuhan zaman. Dilansir oleh Design dalam Typeface by Wim Crowell for the Foundry. Pendekatan yang berani. Filosofi desain Crowell menempatkan fungsi di atas bentuk. Ia percaya bahwa inovasi dalam desain tidak harus mengikuti estetika klasik, melainkan harus berevolusi sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan teknologi modern. Pendekatan dan filosofi Massimo Vignelli. Sebaliknya, Massimo Vignelli memiliki pandangan yang jauh lebih konservatif dan minimalis terhadap desain tipografi. Filosofinya berakar pada prinsip bahwa desain yang baik harus bersifat abadi dan universal, tanpa pengaruh oleh tren atau mode yang sementara. Kesederhanaan sebagai keutamaan. Vignelli percaya bahwa desain yang sederhana adalah desain yang paling efektif. Ia menolak pendekatan eksperimental dan variasi tipografi yang berlebihan, memilih untuk menggunakan beberapa jenis huruf klasik seperti Helvetica, Garamond, dan Bodoni dalam karya-karyanya. Bagi Vignelli, jenis huruf tersebut sudah cukup untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan estetika yang menarik. Dilansir oleh Taproom dalam Massimo Vignelli, Typographic Legacy is an inspiration to all. Dan berikut adalah karya Massimo Vignelli yang menggunakan font Bodoni dan Helvetica. Penolakan terhadap polusi visual dalam pandangannya, banyak desainer yang mencoba menambahkan banyak elemen visual dalam desain yang dapat mengurangi pesan dan kejelasan pesannya. Ia pun menolak elemen yang bersifat dekoratif dan ekspresif. Ia percaya bahwa tipografi itu harus netral dan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja. Filosofinya tercermin pada dalam pernyataan atau quotes, salah satunya yang terkenal yaitu kata anjing tidak perlu terlihat seperti anjing. Dia lebih fokus kepada fungsinya. Vignelli menekankan pentingnya fungsi dalam desain. Ia berpendapat bahwa desain adalah alat untuk menyampaikan komunikasi dan bukan mengekspresikan artistik. Karya-karyanya seperti sistem subway di New York dan katalog desainnya menunjukkan kejelasan komunikasi yang menjadi ciri khas desainnya. Perbandingan keduanya yaitu pertama, pendekatan terhadap eksperimen. Crowell lebih terbuka terhadap inovasi dan eksplorasi teknologi baru, seperti yang terlihat dalam karya-karyanya yang eksperimental seperti New Alphabet
Dan sementara Vignelli di sisi lain menolak perubahan yang drastis dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang telah teruji waktu, seperti sesuatu yang timeless atau permanen. Kedua, struktur dan kesederhanaan. Flow mengandalkan grid sebagai alat untuk menciptakan struktur yang terorganisir. Sedangkan Vignelli percaya bahwa kesederhanaan atau simplistik dalam bentuk visual adalah hal yang sudah cukup untuk menciptakan desain yang cukup efektif dan lama. Dan yang terakhir, ketiga, estetika tradisional dan modern. Flow seringkali mengorbankan estetika klasik untuk menciptakan desain yang inovatif dan relevan dengan teknologi modern. Sementara Vignelli yang tetap berpegang teguh pada estetika tradisional yang dianggapnya abadi. Salah satu kutipan terkenal dari Wim Crowell adalah, "The grid is like the lines on a football field. You can play a great game in a grid or a lousy game, but the goal is to play a really fine game." Dalam kutipan ini, Crowell membandingkan grid dalam desain dengan garis-garis pada lapangan sepak bola. Grid menyediakan struktur dan batasan yang memungkinkan desainer untuk bekerja dengan teratur dan konsisten. Namun, seperti dalam sepak bola, kualitas permainan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan garis-garis tersebut, tetapi oleh bagaimana pemain memanfaatkannya untuk bermain dengan baik. Demikian pula dalam desain. Grid adalah alat yang membantu, tetapi hasil akhir tergantung pada kreativitas dan keterampilan desainer dalam memanfaatkannya untuk menciptakan karya yang luar biasa. Kutipan ini menekankan bahwa meskipun struktur dan aturan itu penting, esensi dari desain yang baik terletak pada kemampuan desainer untuk bekerja di dalam suatu atau bahkan melampaui batasan tersebut untuk menghasilkan karya yang efektif dan estetis. Oke, cukup sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. buru-buru ikan lele. Cakep. Terima kasih Le. Iya.